Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Lutfi Maulana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ariel Fathiyah, NIM 34201127. Saya akan menjadi moderator pada presentasi kali ini dari kelompok 4 yang akan membahas tema mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Muhammad Aulia Laduni. Selanjutnya memasuki sesi pemaparan materi. Untuk materi yang pertama dan kedua mengenai Islam sebagai agama yang terakhir serta sumber-sumber ajaran Islam akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Aulia Laduni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mbak Alia Fatihah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Laduni, NIM 342064. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep agama Islam sebagai agama terakhir. Nah, pengertian agama. Dalam bahasa Sanskerta, agama diartikan sebagai A, artinya tidak, dan gama artinya berpindah. Maka dapat disimpulkan bahwa agama ialah tidak berpindah tempat atau diwariskan secara turun-temurun. Baik, poin yang kedua, Islam sebagai agama. Islam adalah satu-satunya agama yang masih terjaga kemurniannya, sebab agama Yahudi dan Nasrani sudah tidak lagi murni dan keluar dari bentuknya sebagai agama samawi. Secara epistemologi, Islam berasal dari bahasa Arab Salimayang yang berarti selamat sentosa. Selanjutnya dari kata salima tersebut dibentuk mu'ta'adi atau transitif menjadi aslama yang artinya memelihara diri, tunduk patuh, taat. Maka orang yang telah melakukan aslama atau masuk Islam disebut muslim, yang maknanya ia telah menyatakan bahwa dia akan taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Dari situ generasi ke generasi selanjutnya untuk diajarkan kepada umatnya. Islam hadir sebagai rahmat, hidayah bagi manusia yang hidup berkelana mencari duniawi. Islam merupakan perwujudan dari sifat Rahman dan Rahim Allah, yang mana Islam adalah agama yang telah sempurna dan menyempurnakan syariat-syariat yang ada sebelumnya. Sebagai sebuah agama, Islam memenuhi unsur-unsur antara lain. 1. Islam sebagai credo, artinya sebagai keimanan atau tata keyakinan atas segala sesuatu di luar kendali manusia. Yang kedua, sebagai sistem peribadatan manusia kepada zat yang maha mutlak. Yang ketiga, sebagai sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, sesuai dua sistem di atas tadi. Sebagai agama terakhir, Islam merupakan agama yang universal. Keuniversalan tersebut antara lain bahwa Islam memenuhi unsur-unsur sebagai agama dunia dan sebagai agama kemanusiaan dengan unsur pokoknya, yaitu mempunyai daya hidup sepanjang masa, berkembang dan dapat mengikuti perkembangan sejarah dari masa ke masa hingga akhir zaman. Yang kedua, mempunyai daya cakup yang luas, melengkapi daya butuh hidup manusia. Islam mampu menjawab berbagai persoalan hidup manusia. Sebagai agama terakhir, Islam juga berisikan prinsip-prinsip ajaran yang menyangkut masalah akhirat dan kemasyarakatan. Selanjutnya, materi yang kedua, sumber-sumber ajaran Islam. Islam adalah agama yang memiliki ajaran luas,
Ia mencakup duniawi dan ukhrawi, individual, sosial, dan universal, merangkum akidah dan tata kehidupan. Juga melengkapi fikih, tasawuf, dan tauhid. Keseluruhan ajaran tersebut terangkum dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Maka perlu sumber lain sebagai penjelasan dari perintah-perintah tersebut. Yang pertama, ada sunnah Rasul. Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, sunnah Rasul hadir menjadi penjelasan atau perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tanpa hadis, mustahil dapat menjalankan perintah agama sesuai yang Allah perintahkan kepada kita. Kedudukan hadis atau sunnah Rasul adalah sebagai penjelas, bayan, yang menjelaskan serta memberi contoh atas seluruh pesan-pesan Al-Quran, mulai dari persoalan komunikasi hingga persoalan bernegara. Bayan sendiri terbagi atas 3, yakni bayan tauhid yang menguatkan pernyataan dari Al-Quran. Yang kedua ada bayan tafsil, yakni merincikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga bayan isbat. Bayan isbat ialah pengecualian. Singkatnya, sunnah Rasul adalah fakta, sedang hadis adalah beritanya. Sunnah Rasul sebagai fakta pasti benar dan mustahil salah, sedangkan hadis adalah beritanya. Sebagaimana lazimnya suatu berita seringkali terdapat bias, terdapat distorsi, mungkin benar atau sahih, dan mungkin salah, dhaif. Sumber hukum Islam ialah sunnah, bukan hadis. Akan tetapi bagaimana akan memahami sunnah bila tidak membaca hadisnya? Oleh karena itu, diperlukan pemecahan masalah melalui cara yang lain, yakni dengan mengarahkan kemampuan intelektual untuk menetapkan suatu hukum dengan melihat dalil-dalil yang memiliki hubungan tak langsung dengan persoalan yang dibahas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, yakni mengenai metode dalam memahami ajaran agama Islam, akan saya bacakan. Memahami ajaran Islam. Metode memiliki peranan penting dalam mempelajari ajaran agama, termasuk agama Islam. Menurut etimologi, metode berasal dari kata Yunani yakni meta, atau bisa kita artikan sepanjang. Jadi metode adalah suatu ilmu atau cara yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu tertentu dengan tujuan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut terminologi, metode adalah suatu sistematis atau cara yang dapat kita gunakan untuk memahami suatu objek dengan analisis dengan kenyataan yang ada. Menurut Ali Syariati, dalam memahami Islam kita harus melibatkan beberapa dimensi. Mengkaji Islam tidak cukup dengan hanya satu dimensi saja, sebab hasilnya kita tidak akan menangkap makna Al-Quran secara utuh. Dalam hubungan ini kita harus meninjau Islam dari beberapa sudut pandang. Mungkin dengan cara kita bisa melihat, memahami, namun tidak bisa memahaminya secara keseluruhan. Adapun metode-metode dalam memahami ajaran agama Islam dapat kita rincikan sebagai berikut. 1. Metode diakronis, yakni metode Islam yang memberikan analisis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan serta mental intelek kita. Karena dalam metode ini melibatkan pengetahuan dan pemahaman dari sumber ajarannya langsung, yakni Al-Quran. 2. Metode sinkronis adalah metode dalam memahami ajaran agama Islam yang memberikan kita kemampuan analisis teoritis yang juga sangat berguna bagi pengembangan keimanan dan mental kita. Metode ini menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. A. Islam adalah agama wahyu ilahi yang berlainan dengan kebudayaan dan cita rasa manusia yang tercantum dalam Quran surat Al-Najm
ayat 3-4. B. Islam adalah agama yang sempurna. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. C. Wajib bagi umat Islam untuk mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Metode dalam pemahaman agama Islam sendiri digunakan untuk mengetahui metode-metode yang kita gunakan agar tepat dan dapat memperoleh hasil dan tujuan dalam objektivitas mengenai ajaran Islam. Baik, semua materi sudah selesai dipaparkan. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan di banyak hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.